Menerawang gaji manusia atau gaji iblis? Dih, emang iblis digaji, mending gaji manusia kan? Udah pasti. Pilihan Non tepat banget, tapi Non juga harus menjalankan satu misi. Kalau gaji bapak 1 juta per bulan. Walau gaji saya sedikit, tapi saya udah dikasih tempat tinggal dan makan setiap hari, jadi nggak masalah. Oh iya udah nanti saya bilangin ke mama deh supaya gaji bapak dinaikin. Terima kasih banyak Non, tapi Non jangan sampai lupa misinya, harus diselesaikan sesegera mungkin. Hah? Saya dapat tanggung jawab besar. Iya, kalau Non nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, kita semua bakal metong. Bapak bercanda kali. Tentang kemetongan nggak boleh dibercandain, jadi saya harap Non percaya sama saya dan cluenya adalah orang di sekolah Non. Kalau kayak gitu udah pasti bu guru kan? Feli, cepat bantuin saya nih bawa. Ya udah deh bu, gaji ibu 2 juta per bulan. Kenapa kaget? Itu kan rata-rata gaji guru di kota ini. Terus ibu bisa dapat barang-barang mewah dari mana bu? Saya punya kerjaan sampingan jadi dapat bonus kayak gitulah. Oh kalau bonus rupanya gue nggak bisa deteksi. Makanya kamu harus tolong saya dengan ikhlas, gak boleh minta imbalan. Iya udah deh bu. Terus ya dimaksud sama Pak Satpam siapa lagi kalau bukan bu guru? Kan bu guru yang paling tua di sekolah ini. Kamu lagi cari siapa? Ibu tahu nggak siapa siswa yang kerja di sekolah kita? Feli, sekolah kita kan dilarang keras buat kerja. Gimana sih kamu ini? Hah, mustahil banget. Hari ini gue traktir kalian semua buat makan di kantin sampai ludes ya. Bukannya selama ini lo kismin, Ti. Kismin apaan? Gaji gue aja 3 juta per hari. Hah? Itu artinya 90 juta per bulan? Kenapa? Lo mau gantiin gue buat traktir semua orang? Bisa aja asal lo mampu. Ups, kenapa lo jadi sombong sih, Ti? Berarti orang yang dimaksud sama Pak Satpam adalah Tiara, terus gue harus ngapain dong? Lo aja pasti belum punya gaji kan, soalnya masih belum kerja, pengangguran. Kita kan masih sekolah, jadi wajar aja lah belum kerja. Guys, siapapun yang berhasil ngurung Feli di gudang bakal gue kasih 5 jeti. Gue mau. Feli ikut gue sekarang juga. Ih, apaan sih? Mampus. Kesha, apaan sih lo narik-narik gue? Maaf, Fel, gue terpaksa karena keluarga gue emang butuh duit itu. Ya udah lo kasih tahu gue, Tiara kerja apaan sampai duitnya sebanyak itu? Sebenarnya gajinya Tiara lebih banyak lagi daripada itu, Fel. Hah? Itu artinya masuk ke dalam bonus, makanya sistem gak kasih tahu. Pokoknya setahu gue Tiara itu kalau udah pulang sekolah selalu mengurung diri di rumahnya. Dia kerjanya di rumah. Jangan-jangan dia kerjanya di laptop. Gue juga gak tahu mengenai info itu. Kalau gaji lo, hah? 50 juta per bulan? Ketahuan deh. Ya ampun, ternyata tuh orang pura-pura susah. Kesel gue dibohongin sama orang itu. Fel, cepetan keluar. Keisha, lo ngikutin gue? Iya, gue dikasih tahu satpam lo, katanya gue harus ngelindungin lo dan jadi bodyguard gitu. Hah? Apa misi gue seberat itu sampai dijagain? Ya iyalah, lo harus selesain kalau enggak nyawa kita yang jadi taruhan. Gue ngapain sih percaya sama lo? Lagi pula gaji lo pasti tinggi juga kan? Hah? 1.000 per hari? Tiap hari gue digaji sama nyokap gue karena bantuin dia cuci piring, ngepel, dan lain-lain deh. Itu dikit banget Keisha, zaman sekarang 1.000 juga bisa dapat apa? Mau gimana lagi? Gue kan emang ditakdirkan buat kismin. Jangan ngomong gitu. Gue kan jadinya sedih. Ya udah kalau gitu gue ke tempat Tiara sekarang juga gue mau protes. Sekarang udah saatnya gue temuin Tiara. Hah? Itu suara apaan? Jangan-jangan sekarang Tiara lagi kerja di rumahnya. Kalau gitu gue harus masuk ke rumahnya sekarang juga buat tahu pekerjaannya apa. Yah, dikunci. Kalau gitu terpaksa gue harus dobrak. 3, 2, 1. Kelas rumah? Ya ampun, bukannya semua bentuk rumah orang itu sama ya? Sekarang udah beda-beda Kak, juga punya kelasnya sendiri. Maksudnya? Iya, mulai sekarang tuh kelas rumah kita ada 3, A tertinggi, B menengah, dan C terendah. Ya udah, tapi ini cuma pembagian biasa kan? Jangan remehin Kak, soalnya yang kelas C itu lagi diburu sama orang-orang. Kalau gitu kelas rumah kita C. Kita? Kakak aja kali, soalnya aku B. Loh, kok bisa? Padahal kan kita serumah. Pasti ada nyembunyiin sesuatu nih. Vel, ini video apaan? Seriusan lo kayak gini? Lo gak usah percaya lah, Kay. Tapi itu kayak nyata banget, Vel. Kok bisa sih lo punya sayap? Gue cuma pakai AI namanya Fikpi. Bisa ubah foto jadi video. Gue sih pakai template yang judulnya sayap suci. Widih, keren banget ya zaman sekarang. Makanya jangan percaya, tapi ini khusus buat lo aja ya. Lo sengaja buat bohongin orang-orang. Kalau gue post video itu, orang-orang pasti ngira kelas gue yang paling tinggi dong. Kalau bisa seyakin itu, di video itu bentukan gue kan kayak malaikat. Gak mungkin kan malaikat punya kelas yang rendah. Widih, keren juga ya lo, Vel. Tapi apa tuh kayak ada yang hinggap di kepala lo? Aduh, sakit banget. Maaf, soalnya nyamuknya gede banget, ngeselin. Yang dapat kelas rumah C wajib dihabisi. Astaga, kenapa sekaget itu, Feli? Kelas rumah lo juga C ya? Enggak, kelas rumah gue B. Gue yakin sih lo bohong soalnya. Waduh, kalau ketahuan Tiara mampus nih gue. Udah Tiara, jangan asal tuduh, kita percaya aja sampai ibu baca list yang ibu punya. Wah, kalau lo bohong sih tamat riwayat lo, soalnya lo juga bakal dapet siksa neraka. Gue nggak bohong ya. Kok kelas rumah gue malah loading sih? Jangan-jangan mau hilang lagi. Tamat lah riwayat gue. Tiara, nanti kita semua ngumpul di rumah kamu kan? Jelas dong, Bu. Kan di kota ini cuma saya yang dapat kelas A yang bisa nampung semua orang. Nggak sabar banget siapin kamar utama buat ibu ya. Kita semua bakal nginep. Aku pergi dulu, Mah.
Jangan bilang kalau kamu tuh mau nginep di rumahnya Tiara. Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, Mama heran aja. Soalnya semua orang tuh ke rumahnya dia. Ya karena apalagi kalau bukan gede, mah. Aku bisa pamer apa, rumah kita kan kecil banget. Kamu nggak tahu bersyukur ya, kelas rumah kita tuh kan beda. Mama B, sedangkan kamu C. Lah, ada juga B, kenapa aku beda sendiri? Sekarang udah waktunya, jadi sebenarnya kamu tuh adalah anak pungut. Hah, rumah ini memang dibangun khusus buat kamu karena jelek, sedangkan Mama dan Adek tinggal di tempat yang lain yang lebih bagus. Tapi, saya ceritain ini ke kamu karena kamu ngeremehin saya, padahal kamu lebih remeh daripada saya. Maaf, Ma. Vel, jangan nangis. Yang sabar ya, jadi anak pungut emang gak mudah. Jadi selama ini lo udah tahu juga. Gue gak bermaksud sembunyiin, tapi dari dulu nyokap sama adek lo memang jahat. Yang baik sama gue cuman lo. Loh, tapi barusan katanya nyokap sama adek lo metong, Vel. Apa? Perasaan tadi gue ketemu mereka sehat-sehat aja, jangan-jangan ada yang ngabisin dia. Gue rasa ada yang mata-matain lo. Waduh, hidup gue gawat nih. Lesu amat, gimana? Lo udah mau ngaku belum kalau sebenarnya lo dapet kelas rumah C? Harusnya dari tadi lo udah metong sih. Gue mau buktiin ke kalian semua kalau kelas rumah gue adalah A. Feli gak usah mimpi, yang dapet kelas rumah A itu cuma gue seorang, gak ada yang lain. Lihat aja buktinya tuh ada di balik rambut gue. Putih itu gak ada artinya, Feli. Keisha, lo gentayangin gue. Gue gak akan pergi ke akhirat sampai lo mendapatkan keadilan. Ya udah, yang penting sekarang gue bisa tenang karena gue dapat warna hati putih kan. Vel, emangnya lo gak tahu kalau hati putih lebih buruk daripada merah? Lo jangan nakut-nakutin gue deh, Kay. Waduh, makin banyak yang dihabisi sama orang-orang. Malam ini mereka ngadain pesta di sebuah gedung dan lo harus datang ke sana buat ngacauin warna hati mereka. Emang bisa? Iya, kesempatan lo cuma malam ini karena mereka semua lagi kumpul di sana. Terus di pesta itu gue harus ngapain? Lo tenang aja, karena di sana bakal ada orang yang ngarahin lo. Perhatian, selain warna hati merah, saya juga cari warna hati putih. Darurat. Loh, kenapa darurat, Bu? Ya ampun, kamu ini suka banget sih ketinggalan info. Warna hati putih itu bisa mengancam warna hati hijau. Kayaknya yang baik merah putih deh, bukan hijau. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresi kamu sih, kelihatannya kamu udah ketemu sama orangnya ya. Cepet kasih tahu saya. Mustahil banget sih Feli nemuin orang yang warna hatinya putih, karena dia aja ranking terakhir di sekolah. Iya juga sih. Oh iya Feli, kamu udah ngabisin satu orang belum? Iya bener tuh Fel, kalau lo nggak sempet ngabisin warna hati merah, lo yang bakal metong. Oh, udah kok. Baguslah, jadilah pengikut warna hijau yang baik. Feli, tolong Feli, Mama sekarat. Mama nggak apa-apa. Mama udah sekarat kayak gini, kamu masih nanya kenapa? Oh, aku tahu. Sebenarnya Mama kayak gini karena Mama belum ngabisin warna hati merah kan? Tapi tadi di sekolahmu Mama udah ngabisin seorang nenek dan dia ngakunya tuh dia dapat warna merah. Kayaknya gue harus kasih tahu Mama deh. Ma, nenek itu adalah arwah, jadi Mama nggak akan bisa ngabisin dia. Hah? Itu artinya sebentar lagi Mama bakal metong dong. Feli, tolongin Mama ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Lagi pula aku juga dosa soalnya aku bohongin semua orang. Warna hati yang aku dapat adalah putih. Hah? Itu artinya kamu bisa menyelamatkan dunia ini, Nak. Seluruh dunia bergantung sama kamu. Hah, ini udah jam pestanya. Gue harus ke pesta itu sekarang juga. Widih, keren juga tempatnya. Permisi Pak, saya mau masuk ke dalam. Baik, silakan sebutkan warna hati yang kamu punya. Warna hati hijau Pak. Hijau? Tapi di list sih sisa warna putih doang yang belum datang. Hah? Jangan-jangan semua orang udah tahu kalau sebenarnya gue dapat warna hati putih. Gawat, rencana gue gagal. Ternyata kamu ya orangnya. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Silakan masuk. Tapi tenang saja, yang tahu list ini cuma saya. Oke Pak, tapi saya nggak tahu gimana cara ngalahin mereka. Karena warna hati putih terlalu suci, dia bisa mendapatkan satu permintaan, apapun itu. Wah, apa gue minta jadi kaya raya ya? Atau jadi orang paling cantik di dunia ini? Fokus. Iya Pak, maaf. Waduh, ding tak ding 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 tak ding ding. Le, gak usah sok-sokan. Gue tahu kalau sebenarnya lo belum menghabisi orang yang warna hatinya merah kan? Udah kok, nggak usah bohong karena dari awal gue tuh selalu buntutin lo. Hah? Enggak lah, bercanda, mana mungkin gue buntutin orang kayak lo. Lo kan orang paling remeh di dunia ini. Bu, di sini Bu orangnya. Feli, akhirnya kamu kena jebakan kami. Kita semua tuh udah tahu kalau sebenarnya lo dapat warna hati merah kan? Kalau kita ngabisin lo bareng-bareng, kita bakal dapat poin tambahan. Apa-apaan ini? Gue nggak nyangka kalau gue dijebak sama Pak Satpam yang di depan tadi juga. Hah? Di acara ini kita nggak punya satpam dan kita juga nggak ada nyewa. Kayaknya sebelum mendatangi akhirat, Feli udah halu nih. Oke anak-anak, sekarang waktunya. Tidak, saya harap semua warna hati hijau musnah. Loh kok, kenapa gue hilang? Ternyata kamu yang dapat warna hati putih. Sekarang tinggal gue sendirian dong di dunia ini. Sebenarnya saya juga dapat warna hati putih. Tenang aja, saya bisa bantu kamu. Saya minta semua warna hati merah dihidupkan kembali. Wah, tapi Mama nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa karena Mama kan berhati buruk.